Om Swastiastu. Lentera Satbimas Polres Gianyar kali ini hadir kembali bersama saya AKP Gede Endrawan, Kasat Bimas Polres Gianyar dalam topik irisan hukum adat dengan hukum nasional yang mengambil judul Meadat Dadue atau kewajiban masuk desa adat di dua tempat. Pada suatu ketika ada sahabat guru yang berasal dari Kabupaten Jembrana diangkat dan mengajar di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Gianyar. Beliau sangat tekun mengabdikan dirinya di sekolah yang cukup terpencil, bermodalkan sebuah sepeda motor. Melalui ketekunan dan kesederhanaannya dalam mengatur keuangan keluarganya, dengan gaji yang relatif pas-pasan, beliau dapat menghidupi keluarga kecilnya serta menabung setiap bulan. Cita-cita besar Pak Guru adalah ia ingin tinggal di rumah sendiri walaupun dengan bangunan yang sangat sederhana, sehingga tidak kos lagi. Berkat ketekunannya tersebut, akhirnya di tahun ke-15 mereka baru bisa membeli satu petak tanah seluas 1 are di sebuah kaplingan tanah di pinggiran kota Gianyar. Selanjutnya beliau berusaha untuk menabung kembali dengan penuh semangat, dan akhirnya di tahun ke-20 masa pengabdiannya bisa membangun rumah tipe 21 yang sangat-sangat sederhana sebagai tempat berlindung keluarganya. Masa-masa bahagia mereka lalui bersama keluarganya. Selanjutnya, bagai disambar petir, pada suatu hari mereka didatangi oleh prajurit adat dan pecalang setempat memberitahukan kepadanya bahwa ada awik-awik dan pararem di desa adatnya yang mewajibkan setiap kerama pendatang yang membangun rumah di desa adat tersebut wajib untuk masuk menjadi kerama adat. Jika tidak mengikutinya, maka mereka akan diusir dari desa tersebut. Betapa bingungnya Pak Guru ini ketika sejatinya beliau sudah mekerama adat di desa asalnya, sementara di tempat tinggalnya sekarang juga diwajibkan harus mendesa adat, sehingga sangat berat baginya untuk memikul dua tanggung jawab tersebut. Nah, bagaimanakah jalan keluarnya? Mari kita ikuti penjelasan di bawah ini. Bahwa sesuai dengan Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali, di pasal 8 disebutkan bahwa kerama di Bali terdiri atas 3 jenis. Yang pertama adalah kerama desa adat, yaitu warga masyarakat Bali yang beragama Hindu yang menjadi kerama asli di desa adat setempat. Contohnya, saya sendiri yang asli Singaraja menjadi kerama adat di desa saya sendiri. Kemudian yang nomor 2 yaitu kerama Tamiu, yaitu warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak menjadi kerama asli di desa adat setempat. Contohnya, saya yang asli Singaraja tinggal dan berdomisili di Gianyar. Kemudian yang nomor 3 adalah Tamiu, yaitu orang beragama non-Hindu yang untuk sementara bertempat tinggal di desa adat setempat. Contohnya warga dari Jawa, dari Sumatera, dari NTB yang tinggal dan berdomisili di desa adat tertentu. Selanjutnya, apakah kerama Tamiu wajib mendesa adat di domisilinya sekarang? Ternyata jawabannya ada di Keputusan Pasamuan Agung ketiga MUDP Bali tahun 2010 tanggal 15 Oktober 2010 yang terhimpun dalam buku kompilasi hasil Pasamuan Agung MDP Bali di halaman 44 di bagian ketiga yang mengatur tentang kerama Tamiu dan Tamiu, yang bunyinya: 1. Setiap orang Hindu yang ada di Bali
wajib tercatat sebagai krama desa di salah satu desa pekraman di Bali. Nomor 2, seseorang yang sudah tercatat sebagai krama desa di desa pekraman tertentu tidak wajib lagi menjadi krama desa di desa pekraman lain atau di desa pekraman tempatnya berdomisili. Nomor 3, krama desa adat, krama tamyu dan tamyu mempunyai kewajiban yang berbeda terhadap desa pekraman tempatnya berdomisili. Nah, sudah jelas kan sahabat semuanya? Ternyata aturannya sudah ada sejak tahun 2010. Dan jika itu dipaksakan, maka akan sangat memberatkan bagi warga kita karena akan memikul tanggung jawab di 2 desa sekaligus. Oleh karena itu kami menghimbau pada prajurit adat tercinta untuk berhati-hati mencetuskan sebuah pararem yang dapat menimbulkan irisan dengan hukum pidana. Irisan yang mungkin terjadi adalah bahwa tindakan pengusiran secara paksa bagi yang tidak mematuhi pararem tersebut sangat mungkin membentur Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM di pasal 27 ayat 1 yang bunyinya, setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian jika pengusiran tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, yang mungkin dilakukan oleh prajuru bersama-sama dengan pecalang, maka akan melanggar pasal 170 KUHP yang bunyinya, barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan. Nah, agar lebih bijak, maka jalan tengah yang kami tawarkan adalah jangan memaksakan krama tamyu tersebut untuk masuk menjadi krama adat. Cukup mereka itu masuk desa dinas saja. Walaupun hanya sebagai warga dinas, namun mereka tetap dapat berpartisipasi membangun desa adat melalui sumbangan atau dana punia yang sifatnya tidak mengikat. Oleh karena itu, mari kita lebih arif dan bijaksana dalam membuat suatu pararem, sehingga pararem atau yang kita buat dapat mewujudkan kedamaian, keadilan dan kemanfaatan, serta tidak bertentangan dengan hukum nasional. Demikianlah penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kepolisian Resort Gianyar, Om Santi, 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 Om.